Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Sarwandono, dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada sesi kali ini, para mahasiswa super akan dibawa ke ruang bagaimana struktur pohon ilmu dibangun. Dalam video ini, kita akan membahas tentang realitas, data ataupun fakta, konsep ataupun variabel, proposisi, hipotesa, tesa, teori, hukum, dan paradigma. Bagaimana keterkaitan satu dengan yang lainnya, dan apa saja contoh-contohnya. Bangunan ilmu tersusun dari unsur berikut ini. Sepertinya sangat rumit, sebenarnya sangat kompleks. Namun sesungguhnya ini sangat sederhana. Mari kita perhatikan satu demi satu. Dan yang paling penting, kita dapat mempertautkan istilah satu dengan istilah yang lainnya, sehingga mampu membentuk bangunan pengetahuan yang utuh. Kalau kita hanya mampu mendefinisikan semata, maka sesungguhnya kita belum mampu membaca pohon ilmu dengan seksama. Tetap semangat. Kita hidup dalam ruang realitas. Realitas adalah sesuatu yang dapat kita rasakan, kita lihat, dan kita raba. Sesuatu yang memang benar-benar ada. Sebagaimana halnya saat ini, kita mengalami realitas pandemi. Sebuah kondisi di mana wabah COVID-19 telah menyebar luas ke seluruh dunia dan menimbulkan dampak yang sangat kompleks bagi kehidupan kita. Kita akan berbicara tentang fakta. Apa itu fakta? Dan apa itu data? Fakta dan data sesungguhnya konsep yang setara. Hanya lebih kepada intensitas dari gejala. Hari ini kita ada dalam pertemuan online tentang COVID-19. Ini adalah fakta. Karena ada aktivitas, ada pertemuan, ada durasi, ada waktu, dan ada materi pertemuan. Bila pertemuan tersebut berlangsung dalam sejumlah frekuensi, maka akan menjadi data tentang pertemuan dalam pembahasan pandemik COVID-19. Bila realitas dan fakta adalah sesuatu yang observable, kita akan berbincang tentang yang namanya konsep dan variabel. Konsep dan variabel sudah masuk dalam ranah proses abstraksi. Sebagaimana halnya contohnya kursi. Kursi adalah konsep yang menggambarkan tentang tempat duduk. Ketika kita membayangkan kursi, maka dalam alam bawah sadar kita, kita langsung mengarah kepada tempat duduk. Kalau kita lihat kitab suci, maka langsung dalam alam bawah sadar kita berbincang tentang firman Tuhan atau pernyataan Tuhan. Lantas bagaimana dengan variabel? Variabel dari kata kerja vary dan able, yang bermakna bahwa sesuatu tersebut dapat dibuat variasi. Artinya ada operasionalisasinya. Variabel adalah konsep yang memiliki variasi. Kita berbincang lanjut tentang apa itu proposisi. Proposisi merupakan pernyataan teoritik yang paling dasar. Proposisi hakikatnya adalah kalimat yang memiliki makna. Bagaimana makna itu diperoleh? Makna diperoleh dari hubungan antara konsep satu atau variabel satu dengan variabel lainnya. Maka proposisi adalah hubungan dua konsep atau variabel yang membentuk makna. Contohnya ada variabel kemiskinan dan variabel konflik. Berapa banyak proposisi kita bisa buat? Sangat banyak sekali, tergantung dari kita. Variabel atau konsep mana yang menjadi penentu dan mana yang ditentukan. Maka kita bisa buat proposisi sangat banyak sekali. Kita melangkah selanjutnya, kita akan berbincang tentang hipotesa. Hipotesa adalah proposisi yang hendak kita uji kebenarannya. Dalam proses pembuktian atau dalam proses riset. Hipotesa berasal dari kata hipo dan tesa. Hipo bermakna setengah, sedangkan tesa adalah pernyataan yang benar.
Maka hipotesa sering disebut sebagai setengah kebenaran. Sudah ada unsur logisnya, namun belum terbukti dalam ruang realitas. Dengan kita bisa menyusun proposisi yang banyak, maka banyak pula hipotesa yang kita ajukan. Dan disinilah pengetahuan berkembang sedikit demi sedikit. Ini adalah tahapan pohon ilmu berikutnya. Kita akan membahas selanjutnya tentang tesa. Tesa adalah pernyataan yang sudah terbukti kebenarannya. Hipotesa tentang air yang dipanaskan di tempat A menimbulkan temperatur air meningkat. Bila secara faktual pernyataan tersebut benar, maka hipotesa tersebut sudah berubah menjadi tesa. Kita lanjut dalam pohon ilmu berikutnya. Kita berbincang tentang teori. Apa itu teori? Secara sederhana, teori adalah pernyataan yang sudah terbukti kebenarannya dalam sejumlah peristiwa. Tesa tentang kebenaran kemakmuran dan demokrasi yang menyatakan bahwasannya jika negara A makmur, demokrasi baik, negara B makmur, demokrasi baik, negara C, negara makmur, demokrasi baik, maka kita bisa membuat sebuah teori bahwa semakin meningkat kemakmuran akan berhubungan positif dengan kualitas demokrasi. Maka teori sesungguhnya adalah tesa yang sudah terbukti kebenarannya dalam sejumlah kasus. Mari kita tapaki pohon ilmu berikutnya. Kita berbincang tentang hukum. Hukum dalam pandangan pohon ilmu adalah pernyataan yang benar dan sudah melekat dalam pemikiran masyarakat. Pengetahuan dalam ilmu alam banyak berkembang menjadi hukum, seperti hanya hukum pemanasan dan hukum gravitasi. Namun, dalam ilmu pengetahuan sosial, sangat sedikit kita menemukan pengetahuan yang berubah menjadi hukum. Kita hanya bisa menemukan beberapa contoh. Contohnya seperti hukum besi oligarki yang dibuat oleh Robert Mitchell, atau hukum Rosen yang kita berbincang tentang ilmu ekonomi terkait dengan kepuasan seseorang. Hukum seperti sebuah aksioma, sebuah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan lagi. Nah, puncak dari pohon ilmu adalah paradigma. Paradigma adalah cara pandang yang khas dalam memahami suatu realitas. Paradigma menampilkan sisi yang unik dalam melihat dunia yang sangat kompleks. Sehingga paradigma seakan sebuah shortcut atau jalan pintas untuk memahami, memecahkan kompleksitas realitas dunia sebagaimana dunia kita pahami sebagai sebuah puzzle. Bagian puzzle yang berantakan itu bisa diurai, kemudian bisa disusun, dan kemudian menjadi gejala yang teratur. Alhamdulillah, para sahabat yang super, bagaimana para calon filsuf terkemuka? Siap menapaki jalan menjadi seorang filsuf? Jalan sudah mulai terbuka. Terus menapak satu demi satu. Salam sukses untuk para filsuf muda. Terima kasih atas semua perhatian untuk menyaksikan video ini secara tuntas. Semoga bermanfaat dan berkah. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.